Selamat siang anak-anak kami. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali tentang iklan, yaitu syarat iklan. Syarat iklan berdasarkan isi, dia harus objektif. Yang kedua, menarik. Ketiga, singkat dan jelas. Yang keempat, tidak bertentangan dengan suku, agama maupun ras. Itu dia syarat iklan berdasarkan isi. Berikutnya berdasarkan bahasa. Berdasarkan bahasa, syarat iklan nanti yang pertama mudah dipahami, yang kedua mudah diingat, yang ketiga persuasif ataupun sifatnya mempengaruhi, yang keempat menimbulkan rasa penasaran. Yang berikutnya jenis iklan. Jenis iklan juga nanti ada yang berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, yaitu yang pertama nanti ada iklan baris. Iklan baris itu iklan kecil ataupun singkat yang berisi penawaran ataupun informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris. Yang kedua perhatikan iklan kolom. Iklan kolom, iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Iklan baris dan iklan kolom ini contohnya kemarin sudah pernah Ibu buat ya. Lihat kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis iklan berdasarkan isi. Berdasarkan isi nanti ada iklan pemberitahuan ya. Itu yang pertama, iklan pemberitahuan. Apa itu iklan pemberitahuan? Yaitu memberitahukan halayak mengenai suatu hal. Ada hal yang diberitahukan. Contohnya, perhatikan contoh iklan pemberitahuan berikut ini. Diberitahukan kepada halayak ramai bahwa per tanggal 31 Juli 2015 bahwa PT Maju Mundur yang berkedudukan di Kabupaten XX telah dibubarkan. Ini berarti memberitahukan kepada halayak bahwa PT Maju Mundur sudah dibubarkan. Itulah contoh iklan pemberitahuan. Yang kedua, itu nanti ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu apa? Yaitu memberikan penerangan ataupun penjelasan kepada masyarakat. Contoh, perhatikan contoh iklan layanan masyarakat berikut ini. Ya, cuci tanganmu, ayo pakai sabun. Kuman mati, tangan happy. Itulah contoh iklan layanan masyarakat. Sedangkan yang ketiga nanti ada iklan penawaran. Apa itu iklan penawaran? Yaitu menawarkan suatu barang ataupun jasa. Contohnya penawaran apa? Perhatikan contoh berikut ini. Yaitu Nupo, ciptakan hari-hari anti kuman, penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Itulah contoh iklan penawaran. Kemudian kita lanjutkan unsur-unsur iklan. Unsur-unsur berarti apa-apa saja yang terdapat dalam iklan. Yang pertama nanti yang harus ada itu sumber. Yaitu sumber itu apa? Pemasang iklan harus ada. Yang kedua, pesan. Yang dalam iklan harus ada informasi yang disampaikan. Itu namanya pesan. Yang ketiga, media. Media berarti sarana yang digunakan dalam membuat misalnya iklan. Media apa yang digunakan? Apakah media cetak atau media elektronik? Yang keempat, dia sasaran. Sasaran kepada siapa? Individu ataupun kelompok masyarakat yang merupakan jadi sasaran iklan. Yang kelima, efek. Harus ada efek perubahan yang terjadi pada pihak yang menjadi sasaran iklan. Yang keenam, itu nanti berupa umpan balik, yaitu berupa tanggapan ataupun pendapat, reaksi atau respon yang dikehendaki penerima pesan. Yang ketujuh, konteks. Konteks berarti berhubungan dengan waktu, situasi, keadaan lingkungan yang melatar belakangi penyampaian pesan. Kemudian kita lanjutkan ke struktur teks iklan. Yang pertama nanti yang harus ada judul. Yang kedua, teks inti ataupun teks utama. Yang ketiga, kalimat dasar dalam membuat suatu iklan. Yang keempat, nanti juga ada logo ataupun nama perusahaan atau nama produk. Yang kelima, jangan lupa nanti foto produknya. Jadi ada fotonya ya. Kemudian kita lihat kaidah bahasa dalam teks iklan. Kaidah berarti aturan-aturan dalam bahasa. Ya, dalam membuat suatu iklan bagaimana bahasa yang digunakan? Yang pertama sebagai penggugah. Jadi kamu membuat bahasa menggugah, berarti memberikan kesadaran baru pada khalayak berkaitan dengan barang ataupun jasa yang ditawarkan. Itulah dia sebagai penggugah. Yang kedua, mengandung daya tarik. Mengandung daya tarik berarti bahasa yang digunakan dalam membuat iklan sederhana, mudah diingat dan mudah dipahami. Yang ketiga, menyampaikan informasi, berarti menggambarkan barang atau jasa yang ditawarkan secara jelas untuk mengetahui keunggulannya. Jadi ketika kamu misalnya membuat suatu iklan,
kamu jabarkanlah keunggulan suatu barang supaya masyarakat boleh tertarik dan mau membeli produk yang kamu tawarkan. Sudah? Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang syarat iklan, jenis iklan, unsur-unsur iklan, struktur iklan, dan kaidah bahasa dalam teks iklan. Oke, terima kasih.